aman. Negara aman. Tapi ketika dia tidak seimbang, anak-anaknya lebih banyak, bisnismen yang merugikan yang lain, ya goyah dia. Siapapun kita harus seimbang. Tadi saya sudah khotbah di Jakarta berdiri. Di tengah khotbah, wah, udah mulai begini. Lebih baik saya duduk. Keseimbangan saya udah mulai goyang, lebih baik saya duduk. Ya. Makan harus seimbang. Ada makanan, ada minuman. Maka Yesus itu adalah Yesus yang seimbang. Akulah roti kehidupan dan dia juga adalah air kehidupan. Maukah saudara hidup seimbang? Ketika kita ada aniaya, ketika kita ada kekesalan, kita jangan lihat itu, tapi lihat di baliknya. Di baliknya akan ada sukacita, akan ada kemenangan, akan ada berkat melimpah, akan ada. Tetapi ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita diitukan oleh Tuhan, diberkati, dimampukan mencapai pencapaian. Ingat, jangan suksesnya, jangan senang dulu. Di balik itu ada apa? Ada salib. Jadi begitu saudara. Senang, ada salib. Senang, ada salib. Sukacita, ada percobaan. Sukacita, ada percobaan. Gergaji kalau lempeng terus nggak bisa dipakai gergaji. Gergaji itu harus ada giginya. Maka saudara harus jadi Kristen halilintar. Ada haleluya. Bukan Kristen gunung. Naik, turun, naik, turun. Naik, naik ke puncak gunung. Turun, turun terus ke Ciloto. Naik, naik ke puncak gunung lagi. Turun lagi. Nah. Bukan begitu. Kita seimbang, naik. Anak Tuhan halilintar. Anak Tuhan hali. Percobaan itu ada di sekitar kita. Kapan saja dia bisa serang kita, kapan saja dia bisa hantam kita. Mari kita buka satu ayat di dalam Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Siswa-siswa baca. 1, 2, 3. Sekali lagi. Orang yang sabar, kenapa ada sabar? Dulunya nggak sabar. Dulunya pengen cepat kaya, pengen cepat begini, pengen cepat begini. Tapi Tuhan balik. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Apa pahlawan di sini? Sebentar dulu. Kita buka Yoel 3 ayat 10. Yoel 3 ayat 10. Tempaklah. Tempak. Mata bajakmu. Bajak itu untuk sawah. Menjadi pedang. Sawah itu dikerjakan waktu aman. Pedang itu dipakai waktu perang. Seimbang. Dan pisau-pisau pemangkasmu untuk memetik gandum. Menjadi tombak. Pemangkas itu waktu kita menuai hasil dengan sukacita. Tetapi tombak untuk perang. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, sama-sama. Tapi orang sabar, tadi Amsal 16, melebihi seorang pahlawan.
Seorang yang terkenal dalam sejarah, yaitu Iskandar Agung atau Alexander the Great, sudah mengalahkan seluruh negeri di dunia ini. Dia disebut pahlawan yang tidak ada tandingannya. Tetapi ketika sahabatnya, ketika dia marah, sahabat baiknya dari kecil, dia tusuk sama pedang. Dia mengalahkan kerajaan-kerajaan, tapi dia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Maka mengalahkan yang di luar dengan mengalahkan yang di dalam harus seimbang. Kembali kepada Amsal. Dalam Amsal 16 ayat 32 tadi, orang yang kedua menguasai diri, seperti tadi kita berjalan di atas kawat, menguasai diri, melebihi orang yang merebut kota. Melebihi jenderal manapun yang merebut kota. Melebihi. Aduh. Kalau saudara masih enggak diam, saya ngomong aja terus. Melebihi. Melebihi apa? Orang yang merebut kota. Mari kita lihat keseimbangan yang lain dalam kehidupan Zakheus. Lukas 19. Ayat 1. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Yerikho itu kota yang benteng yang dijadikan kota. Dan kalau Tuhan melintas itu, dia lintas di tengah jalan. Di tengah ada jalan yang melintas dua bagian benteng itu. Dua. Di situ ada seorang bernama Zakheus. Zakheus artinya untung. Artinya apa, saudara? Tetapi tidak ada pria yang mau pakai nama Zakheus. Zakheus Lim, Zakheus Tan, nggak ada. Yang ada cuma di situ Bondo. Kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Tapi tidak seimbang. Hatinya tidak damai. Uang ada. Ia seorang yang kaya. Mersin orang, mersin sana, mersin sini. 3. Ia berusaha untuk melihat orang. Apakah Yesus itu? Kenapa dia berusaha? Karena dia penasaran. Kekayaan tidak bisa memuaskan dia. Tetapi ia tidak berhasil. Karena orang banyak. Sebab saudara yang pendek jangan kecil hati. Sebab orang pendek dikasih akal sama Tuhan yang melebihi seorang yang tinggi. Saudara lihat jam saudara. Yang disebut mana? Yang pendek dulu. Jam berapa sekarang? Jam 5 kurang 10. Yang panjangnya sisanya. Jadi jangan takut kita pendek. Enggak apa-apa. Ya. Biar kita pendek, asal kita kecil. Sebab kalau pendek gemuk, itu jadi buntelan. Tuhan kasih pendek badannya, tapi ininya panjang. 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lihat. Lihat, dia duluin dulu orang banyak. Yesusnya dia nggak mau lihat dulu. Dia lihat dulu. Karena orang banyak tinggi-tinggi zaman dulu. Dia pendek sekali. Dan saudara bisa lihat lucunya kalau orang pendek lari. Lari. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Berikut.
Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, kaget nggak saudara? Lalu saudara tiba-tiba dipanggil sama Tuhan, nama saudara yang dipanggil. Setelah ini yang meninggal, ini, waduh saudara kayaknya nggak bisa makan dah. Nggak bisa makan. Ya, saudara mau dikasih uang sekarang 100 M, 100 miliar, cash. Tapi jam 12 mati. Tidak ada. Biarin koyoyo saya makan jengkol sama nasi juga nggak apa-apa. Asal panjang umur. Kita nyanyi tentang sorga. Kita tahu sorga itu senang. Kita tahu sorga itu tujuan kita. Tapi mati nggak mau. Kalau sakit minta obat yang nomor 1. Itu keanehan manusia. Sakeus segera turun. Dia naik, Yesus bilang turun. Saudara mau turun dari pohon ara. Pohon ara itu kebenaran diri sendiri. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih rajin dari dia. Saya lebih eng-eng dari dia. Sakeus segera turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, perhatikan reaksi orang-orang sekitar. Ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan apa? Sukacita. Ayat 1 bilang dia kaya. Dia pemungut cukai. Tapi dia tidak ada sukacita. Sekarang dia menerima Yesus dengan sukacita. Maka kalau saudara sebagai orang Kristen hilang sukacita, saudara bukan orang Kristen. Saudara masih jemaatnya Sakeus. Tetapi ketika dia ketemu Yesus, dia penuh dengan sukacita. 2 malam yang lalu saya mimpi. 2 malam apa? Hari Selasa ya. Mimpinya itu seperti betul, saudara. Saya dipanggil sama satu pengusaha. Pak, ini di kerajaan perusahaan kami belum ada persekutuan doa. Bapak pimpin persekutuan doa di sini ya. Ini saya kasih uang dulu sama Bapak $1 juta. Kaget saya, $1 juta, 13 M. Waduh. Tapi Bapak harus tanda tangan surat ini. 1, 2, 3, 4, 5. Terus di nomor 3 itu ada. Saya tidak akan melarikan diri. Tersinggung saya. Memangnya apa saya? Dikasih duit tapi tidak melarikan. Kan dianggap maling. Bangunlah saya. Dari mimpi. Karena saya mimpi. Kali ini bukan mimpi, saudara. Yesus bilang, aku mau menumpang. Mimpi apa, Sakeus? Ayo. Aduh, koyoyo saya tuh nggak tahu. Kenapa sampai bisa begini ketemu Yesus begini. Aduh. Tadi ada yang ibu bersaksi. Saya iri sama saudara-saudara. Ada yang sudah 15 tahun, ada yang sudah 20 tahun ikut Tuhan, ada yang sudah 30 tahun. Saya baru 7 tahun, saya iri. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu di mana ada sukacita, jangan kaget ada sungutan orang. Di mana saudara diberkati Tuhan, jangan kaget ada kritikan orang. Dulu badan saya 94, sekarang tadi pagi ditimbang 77, naik lagi. Kemarin ini 72,5, sekarang 77. Dulu 94, sudah bisa bayangkan betapa banyaknya minyak
dalam badan saya. Kalau naik motor Harley keliling Cianjur, sombong kaya mah. Tengah liuk-liuk acan, kita kia-kia tengah liuk. Aduh, kalau kita lagi naik motor Harley, kali kena ya, selamat pagi, selamat pagi Pak. Mana nobruk wesado. Ganti dah kita pakai motor bebek. Beruang sirkus. Pakai dasi dulu lebih besar dari ini. Wah, Pak Onda tuh pakai tadah liur. Coba, pakai dasi kecil tidak sesuai sama badan. Baru sekarang saya agak sesuai. Tadi saya pakai jas di Jakarta, kebesaran Pak. Ya bukan kebesaran, badannya saya jadi kecil, jadi kayak kebesaran. Mari kita belajar, itu hukum keseimbangan. Kenapa Yesus tidak mau tinggal di tempat orang yang bersungut-sungut? Tapi dia mau tinggal di tempat orang yang bersuka cita. Sama sekarang. Kalau saudara bersuka cita karena Yesus, menyanyi karena sukacita, Yesus pasti mau tinggal di rumah saudara. Tapi kalau saudara hidup penuh sungutan, penuh amarah, penuh ejekan, Yesus saya rasa tidak mau. 8.